Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Firda. Untuk pertanyaan sendiri, yaitu adalah bagaimana cara cepat menangani cedera luka pada saat atlet akan melakukan pertandingan. Untuk penanganan cedera sendiri harus berprinsip dengan metode RICE, yaitu Rest, Ice, Compression, and Elevate. Secara rinci itu berikut untuk penjelasannya. Untuk yang RICE sendiri, itu mengistirahatkan langsung bagian cedera kira-kira selama 48 sampai 72 jam untuk memberi kesempatan jaringan tersebut pulih. Bagian yang terluka segera diistirahatkan untuk meminimalkan pendarahan dalam dan pembengkakan, serta untuk mencegah bertambahnya parah cedera. Untuk yang kedua ada teknik ICE. Untuk teknik ICE sendiri yaitu mengompres bagian cedera dengan es batu untuk menghentikan pendarahan, mengurangi bengkak dan nyeri. Es batu menyebabkan pembuluh darah mengkerut, membantu mengurangi peradangan dan nyeri. Pengompresan dengan es batu dilakukan selama 10 menit. Dan yang ketiga ada teknik compression. Untuk compression adalah membebat bagian cedera dengan pembalut elastis untuk mengurangi bengkak, membungkus atau membebat daerah yang mengalami cedera dengan pembalut elastik dan mengangkat sampai di atas jantung untuk akan membantu mengurangi pembengkakan. Untuk yang keempat atau yang terakhir yaitu teknik elevate. Untuk teknik elevate yaitu dengan meninggikan bagian cedera melebihi level jantung untuk mengurangi bengkak karena aliran darah berkurang kecepatannya. Baik Mas, mungkin untuk jawaban Mbak Firda begitu. Baik Mas, terima kasih. Mungkin teman-teman ada tambahan jawaban? Ada tambahan jawaban lagi? Mungkin sudah ya? Cukup ya? Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya dipersilakan lagi untuk teman-teman yang belum menjawab pertanyaan yang dipaparkan ini. Dipersilakan jika ingin menjawab pertanyaan tersebut. Baik Mas, saya Baidowi ingin menjawab pertanyaan nomor 5. Dipersilakan Mas Baidowi. Pertanyaan nomor 5 sendiri ini dari Mbak Mahluatus Sahira Siswanto, yaitu pertanyaannya, dalam kondisi apa luka harus dibersihkan terlebih dahulu maupun tidak dibersihkan terlebih dahulu? Jadi penjelasan luka dibersihkan terlebih dahulu ataupun tidak dibersihkan dahulu itu semua luka, jenis luka, baik itu luka tertutup maupun terbuka itu harus dibersihkan ya, karena takutnya ada bakteri sehingga menyebabkan infeksi. Meskipun juga itu pada luka tertutup, kan kalau luka tertutup kan seperti memar, jadi kalau habis benturan mungkin kita bersihkan, setelah itu dengan air yang mengalir atau air bersih, setelah itu kita bisa menangani pertolongan pertama memar tersebut dengan mengompres es batu. Nah, untuk utamanya itu kalau membersihkan luka itu pada luka terbuka. Kenapa kok terutama pada luka terbuka, selain mengurangi resiko infeksi, mencuci luka terbuka pada kulit merupakan cara untuk mempercepat proses penyembuhan luka dan jaringan kulit yang rusak. Jadi sehingga intinya itu biar tidak terjadi infeksi. Seperti itu. Dan untuk tambahnya mungkin ketika membersihkan luka dengan air yang mengalir ataupun air bersih, bisa juga dengan kayak cairan atau alkohol yang direkomendasikan oleh dokter. Setelah itu jika luka sudah dibersihkan, kita bisa memperban ya lukanya kalau luka terbuka. Jadi biar enggak terinfeksi bakteri dari udara. Jadi intinya itu semua luka, baik luka tertutup maupun terbuka itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dari Mas Baidowi. Itu kalau boleh tahu itu nomor berapa Mas pertanyaannya? Nomor 5 Mas. Oh, nomor 5. Oke, terima kasih jawaban dari Mas Baidowi. Mungkin ada teman-teman ada tambahan jawaban?
kelihatannya sudah cukup ya. Cukup. Mungkin selanjutnya dari teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan yang di share screen dipersilahkan. Baik, teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dini Rimba dari kelompok 6. Pertanyaannya, gejala apa saja yang ditimbulkan saat kita mengalami cedera jaringan lunak? Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari cedera jaringan lunak. Cedera jaringan lunak itu adalah cedera yang melibatkan jaringan kulit, otot, saraf, atau pembuluh darah akibat suatu roda paksa. Keadaan tersebut umumnya dikenal dengan istilah luka. Lalu gejala apa yang ditimbulkan? Yaitu peningkatan suhu sekitar jaringan. Biasanya suhu tersebut agak terasa hangat pada jaringan yang mengalami trauma pada luka tersebut. Kemudian biasanya terjadi pembengkakan di area sekitar jaringan tersebut. Lalu biasanya terjadi pendarahan. Pendarahan tersebut bisa terjadi di dalam atau di luar jaringan. Kemudian peningkatan rasa nyeri pada jaringan yang mengalami luka. Lalu adanya penurunan fungsi dan gerak anggota tubuh jika mengalami cedera yang berat. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator.